gadis, pada kesempatan ini sudah hadir bersama kita seorang dokter spesialis di bidang THT-KL atau telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher. Ini dia Dokter Opi. Apa kabar Dokter Opi? Alhamdulillah ya, baik. Oke. Nah sekarang aktivitas Dokter Opi ini bertugas sebagai dokter spesialis di Banda Aceh sama di Aceh Besar. Oke. Dalam kesehariannya mungkin memang sering berjumpa dengan orang-orang atau pasien-pasien dengan berbagai macam latar belakang gitu ya. Iya. Kira-kira ya. Ada yang perempuan juga, ada yang laki-laki. Benar ya? Benar. Yang paling sering Dokter Opi ketemu kasus itu kasus pada gimana nih? Perempuan, laki-laki, atau mungkin pada anak gitu kan? Yang biasanya Dokter Opi ketemu kasus. Semua ya. Semua karena ya. masalah THT itu tidak terkait dengan gender ataupun usia. Jadi permasalahan THT itu semua usia dan jenis kelamin sama. Kebanyakan. Kalau dari pengalaman Dokter Opi sendiri, ada nggak ya perlakuan khusus gitu? Kalau misalnya pasiennya perempuan, biasa aja. Kalau laki-laki kan kita kan nggak nyaman nih. Secara kalau kita sebagai seorang dokter THT mesti melihat dari jarak dekat. Ada nggak perasaan risih gitu pada saat menghadapi pasien-pasien laki-laki? Terkait gender berarti. Nah, kalau ya memang kita tinggal di area syariah di mana batasan itu jelas laki-laki dan perempuan. Namun ketika kita sudah memasuki area profesional, yaitu berprofesi sebagai dokter spesialis THT, tentu saja kita tidak hanya dengan anamnesa nih istilahnya kan, tanya jawab, keluhannya apa, nggak nyamannya apa. Harus kita lakukan pemeriksaan fisik langsung nih. Telinga kita sentuh kemudian dekat melihat ataupun dengan pemeriksaan pasti ada hal-hal yang kita butuhkan untuk bersentuhan misalnya. Maka ketika sudah memasuki area profesional bagi saya nih, maka bertindaklah sebagai profesional. Profesinya gitu Niatnya ya. Tadi kita tegaskan lagi ya. Insya Allah Allah tahu lah itu ya. Iya. Ya dokter kan juga gitu ya. Kebetulan kita sama-sama dokter di bidang THT. Nah jadi kita tidak boleh memilih. Ketika dia datang sebagai pasien, perlakukanlah apa yang terbaik yang bisa kita berikan untuk dia. Ambil informasi sebanyak-banyaknya untuk memberikan penanganan yang tepat. Tidak, kalau butuh dengan pemeriksaan mau nggak mau harus periksa. Kalau pasiennya sendiri pernah komplain nggak tuh? Misalnya, nggak mau diperiksa sama dokter perempuan kan gitu ya, maunya sama dokter laki aja. Ada gitu nggak? Karena tempat kita tadi culture-nya ya lebih bisa menerima itu. Mungkin di tempat yang lain ya, di kota-kota lain, di negara lain mungkin itu hal yang biasa. Nah kalau kita menghadapi pasiennya itu tentu saja ketika masuk kita udah nampak nih performnya. Dokter tuh harus bisa membaca situasi, betul. Ya, jadi tidak hanya dia dengan menunggu dia berbicara. Ketika dia sudah masuk ke ruangan kita udah bisa kita nilai nih dia maunya seperti apa, bagaimana kita berkomunikasi atau gestur yang kita berikan untuk menjalin kepercayaan dulu. Kalau dia sudah percaya, maka dia bisa memberikan informasi itu secara total tentang keluhannya dia. Kan untuk kebaikan pasien juga. Betul. Kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi nih, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pasien perempuan maupun laki-laki, memang kalau secara diri sendiri lebih nyaman ke perempuan lah, sesama gender kita lebih terbuka segala macam kan. Kalau laki-laki pasti ada tuh terbersit sedikit dalam hati, ini laki-laki gimana ya. Jadi cara mengakalinya bisa dengan penggunaan sarung tangan misalnya, atau duduk yang tidak terlalu berdekatan, atau bilang dulu informasinya ke pasiennya. Ini kita mau periksa, ini ada bagian yang dipegang. Kadang-kadang kan nggak semua orang paham bahwa kita melakukan pemeriksaannya harus dipegang. Mungkin itu bagian yang sensitif bagi pasiennya gitu kan. Inform consent nomor 1. Betul, sehingga itu bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Supaya hubungan profesional tadi tetap terjalin antara sebagai dokter dan pasien. Ya betul tuh. Berarti Dokter Opi, berarti kita tuh sebagai seorang dokter
tidak hanya melihat dari gendernya berarti ya. Iya, jadi hubungan profesional itu ketika kita sudah datang ke tempat praktek berprofesi ini adalah hari ini dokter di ruangan ini dokter. Ketika ada yang datang, kita lihat dia adalah seorang pasien ya. Tanpa melihat apakah dia laki-laki atau perempuan, tanpa melihat background agamanya gitu. Walaupun dalam kita melaksanakan kita tetap menghormati. Oh, dia karakternya begini, kita perlakukan dia dengan pemeriksaan yang bisa dia terima. Betul. Dengan informed consent tadi, kita lakukan izin dulu. Saya lakukan pemeriksaan telinga ya. Saya pegang, nanti saya akan lakukan ini. Jadi dia sudah ada persiapan. Sudah ada persiapan. Nah, hubungan profesional antara dokter dengan pasien yang membutuhkan pertolongan dan ingin diberikan pelayanan yang terbaik, tentu saja kita tetap memposisikan dia adalah pasien. Benar. Seperti itu. Kalau dari pengalaman Dokter Opi sendiri, selama ini mana sih yang lebih mudah gitu menghadapi pasien laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Sebenarnya lebih kepada sama aja kayaknya. Iya, sama aja, lebih kepada tingkat pendidikan dan kesadaran masing-masing ya. Iya. Jadi ketika kita udah edukasi, kita mau ngapain, ketika dia sudah bisa terima, dia percaya, dan dia mungkin sudah baca-baca ya. Sekarang kan mendapatkan informasi melalui internet tuh mudah sekali. Betul. Nah, dia sudah memahami tujuan kita apa, itu akan lebih mudah. Tapi mungkin anak-anak yang lebih anak-anak sulit, ya. Karena nih PR nih gimana? Kalau Dokter Opi triknya kalau menghadapi pasien anak tuh gimana? Iya, kalau kita di bidang THT kan memang ada aturan cara duduknya ya. Iya, cara jadi ketika duduk, anak-anak itu harus dipangku sama orang yang dia percaya, apakah ayahnya atau ibunya. Dan dia harus kuat memegang, tergantung tindakan kita tuh. Kita kira-kira nih misalnya benda asing akan menimbulkan nyeri atau tidak nyaman atau tidak. Nah, diawali dulu dengan meningkatkan trust, kepercayaan. Kepercayaan. Bagaimana komunikasi kita dengan pasien anak? Halo, gimana bikin dia happy? Dia nggak takut dengan bikin dia alat-alat senang. yang banyak seperti itu ya. Nah, itu jadi tantangan bagaimana cara duduknya juga harus kita kasih tahu orang tuanya ya. Iya, benar. Oh iya. Terus kalau kebetulan kayaknya kan nih baru memperingati hari apa tadi? International Noise Awareness Day, Hari Sadar Bising gitu kan. Banyak kan kita lihat selama ini pasien masih muda, usia muda, tapi sudah gangguan pendengaran tuli misalnya gitu. Mau itu perempuan, mau itu laki-laki, ya kan? Yang paling sering malah kalau kita lihat pasien-pasien itu selama ini mereka itu tidak sadar gitu bahwa ternyata habit atau kebiasaan yang sudah dilakukan itu membahayakan telinganya, bener kan gitu? Iya, jadi kan International Noise Awareness Day itu kita peringatin ya dok ya, setiap hari Rabu terakhir di bulan April. Nah, kalau kita kaji-kaji itu awalnya dimulai dicanangkan sejak tahun 96, lalu karena ada dampak positifnya sehingga jadi mendunia. Nah, sudah yang lalu tuh ya, kan sekarang sini sudah beberapa minggu kemudian. Itu penting dilakukan karena ternyata dampak bising itu besar, dampak negatifnya. Nah, bising itu sebenarnya adalah, kan kalau kita lihat dari definisinya adalah suara tidak nyaman ya, dengan intensitas tinggi dan berbagai macam frekuensi. Jarang sekali kita sadari ternyata itu punya negative impact. Ya, pertama tidak nyaman. Enggak semua orang, tapi ya subjektif masing-masing mungkin berbeda. Dengan bising itu aja dia bisa stres. Stres itu mempengaruhi kualitas kerja dan kualitas hidup. Betul. Kemudian jangka panjang ternyata dia bisa menimbulkan gangguan dengar. Jadi dalam istilah THT kita nih ya dok ya, ada noise induced hearing loss. Jadi tuli akibat bising. Benar. Nggak sadar nih, kita kira bising tuh memang hanya jalan raya gitu. Nah, mulai dari semua umur nih, anak-anak pergi ke area bermain itu cukup bising. Kemudian para pekerja yang di daerah pabrik atau masyarakat di area pemukiman dekat pabrik juga. Lalu musik yang terlalu keras itu juga harus kita edukasi sebenarnya ke semua kalangan masyarakat. Dari semua kalangan usia dan jenis kelamin sebenarnya.
bahwasannya kalau memang kepingin nih nonton konser atau apa tuh ada batasan waktunya. Nah, dalam peringatan ini ya Dok ya, International Noise Awareness Day itu yang diperingatin setiap hari Rabu di akhir bulan April ya, sejak tahun 96 ya. Kalau kita baca-baca lagi sebenarnya udah dicanangkan dan sampai sekarang tetap diperingatin sebagai hari Awareness Day atau sadar bising. Ternyata itu karena ada efek positifnya. Jadi peringatan yang kemarin mungkin bebas bising lah atau hening ya. Hening 60 detik setidaknya. Dalam atau satu hari. Menit. Iya, hening gitu di tanggal peringatan tersebut. Nah, kemudian efek negatifnya apa lagi nih sehingga kita harus awareness ya, harus tahu, harus kita edukasi nih ke semua kalangan masyarakat. Dia bisa menimbulkan tuli bener, dan itu permanen, terutama masih anak-anak ya. Tanpa kita sadari nih juga ibu-ibu kadang arisan ngobrol tuh ada teman-temannya ya, ada circle-nya sendiri. Dia nggak sadar dia ini udah ada gangguan dengar karena kebisingan misalnya ya. Kemudian ngomong kok nggak nyambung ya, padahal kurang dengar gitu ya. Lama-kelamaan nggak asik dia diajak gabung lagi nih karena kok kayaknya nggak nyambung diajak ngomong gitu ya. Lama-lama nggak diikut sertakan lagi, itu juga akan jadi masalah sosial. Nah, apalagi anak-anak masih kecil nih sudah mengalami gangguan dengar akibat bising. Paling sering di area bermain. Jadi penting sekali karena mencegah kan lebih baik ya Dok ya daripada mengobatin. Cuman sayangnya yang terjadi itu orang sudah tuli dulu baru datang. Karena dia tidak terlambat sadar, tidak sadar ternyata itu sedikit-sedikit sudah merusak. Awalnya mungkin masih bisa dicegah, sudah jadi permanen. Sehingga butuh alat bantu dengar untuk dia berkomunikasi. Itu sayang sekali karena sebenarnya itu bisa dihindari. Ini pengalaman nih buat ibu-ibu muda, buat orang tua, para orang tua terutama. Jadi sebenarnya bising itu bisa berbahaya kalau tidak ditangani dengan baik. Misalnya kita nih pengennya kan setiap weekend misalnya ya bawa semua anggota keluarga termasuk tuh anak-anak pergi ke tempat bermain yang dimana di dalam satu ruangan itu suaranya itu sangat bising ya, di atas 120 desibel. Dan ketika telinga kita dipaparkan dengan intensitas desibel yang sangat tinggi dengan waktu yang lama, itu bisa mematikan dari namanya rambut, sel-sel rambut yang ada di dalam telinga kita. Sehingga kalau dia sudah putus ya menyebabkan gangguan ujung-ujungnya. Bayangkan nih masa depannya masih panjang, dia masih perlu bersekolah, interaksi dengan teman-teman, yang ada nanti dia malu karena nggak dengar. Sering tuh dapat kasus. Dokter Opi pernah nggak dari pengalaman nih? Banyak ya Dok ya, karena itu tadi ibu itu tidak sadar gitu. Tidak sadar. Makanya edukasi dalam podcast seperti ini penting sekali. Mudah-mudahan bisa ditonton oleh banyak ibu-ibu ya. Jadi kita juga melihat tontonan-tontonan yang bersifat edukatif ya. Penting sekali menciptakan ibu-ibu yang pintar sebenarnya. Kenapa? Karena ibu pintar itu akan menciptakan generasi yang berkualitas. Jadi ibu pintar itu bukan untuk berkarir saja dokter ya, tetapi untuk mendidik anak-anaknya supaya menjadi generasi yang berkualitas, supaya bangsa kita juga menjadi maju, menjadi bangsa yang pintar, cerdas dan mampu bersaing. Nah, kesehatan pendengaran ini adalah salah satu modal utama karena dia indera. Tidak akan mungkin kita bisa memahami komunikasi satu dengan lain kalau tidak menggunakan suara. Suara itu adalah senjata untuk berkomunikasi ya Dok ya. Nah, sebenarnya bising itu aja batasan dari peraturan Kemenkes itu kan di atas 85 desibel ya Dok ya. Di atas 85 desibel. Nah, sementara tempat permain itu pernah diukur itu sampai 120. Jadi jangan ibu-ibu kira ya atau nenek kakeknya dengan membawa cucu-cucu, anak-anak ke tempat bermain yang terlalu lama itu karena sayang sama mereka. Ini penting sekali untuk kita edukasi. Kenapa? Karena jika terlalu sering, terlalu lama, melebihi batas waktu yang diperbolehkan untuk kesehatan pendengaran, itu akan merusak sel-sel rambut bahkan sel-sel sarafnya juga. Nah, kalau sudah terjadi bagaimana?
Ya sayang sekali ya. Sangat disayangkan. Sayang sekali. Makanya dihindarilah, atau kalau sudah terjadi segera periksa. Kenapa ya kok ngomong sama si anak kok udah nggak nyambung? Apakah memang ada masalah di liang telinganya atau sampai ke dalam itu? Datanglah ke dokter THT. Kita lakukan pemeriksaan ya dok ya. Jadi jangan sampai sudah terlambat, jangan sampai sudah menimbulkan kecacatan dalam sistem pendengaran baru kita lakukan. Karena menggunakan alat bantu dengar itu sebenarnya tidak nyaman. Nggak nyaman. Dan tidak percaya diri. Tidak percaya diri dari gitu ya. Dari yang menggunakan. Yakinlah ya, apa yang diciptakan Allah itu pasti lebih baik daripada kita obati dengan usaha yang ada dengan kemajuan teknologi ini ya dok ya. Kalau ini yang sering nih pengalaman di lapangan, adik-adik remaja sering kan menggunakan headset handphone headset itu dan digunakan dalam jangka waktu yang lama, bermain game misalnya atau mendengarkan musik, bahkan ada yang mendengarkan musik itu sampai pagi. Pada saat bangun tidur, itu saya ketemu tuh kasus seorang waktu itu perempuan, dia usianya 17 tahun, datang dengan keluhan tiba-tiba nggak bisa dengar. Ditanyakan riwayatnya sebelumnya, apa ada terpapar bising atau penggunaan headset semalaman? Ada, ternyata dia baru mendengarkan handphone, lagu gitu di handphonenya dan lupa dimatikan sehingga kebawa tidur sampai pagi. Bangun tidur pagi dia sudah tidak mendengar, gitu ya. Saat itu perempuan itu langsung kita arahkan untuk lakukan pemeriksaan, audiometri kan namanya. Iya, dok. Ternyata ketemu dia dari hasil grafiknya nose indosiringus. Dilakukan terapi, alhamdulillah karena penanganannya cepat waktu itu sudah mulai membaik. Gitu. Coba bayangkan kalau terlambat penanganan, kalau misalnya dia berpikir oh ini mungkin cuma sesaat, dibiarin setelah lewat golden period kan permanen jadinya, sangat disayangkan. Dan terutama ini buat adik-adik remaja yang suka gaming, mau perempuan mau laki, ya kan gitu. Itu sangat beresiko lah gitu. Nah, ini dok, ada juga yang mau saya sampaikan nih, mungkin penting juga ya, di samping ada Sadar Bising Sedunia, bulan Maret kemarin kita juga memperingati Hari Pendengaran. Hari Pendengaran. World Hearing Day. Di situ ada yang pesan yang ingin kita sosialisasikan juga, karena trennya anak muda sekarang itu adalah mendengarkan musik dengan menggunakan earphone ya dok ya. Bahwasannya dengan volume maksimal 60%, jangan lebih dari 60 menit atau 60 banding 60. Nah, itu ingat ya, gampang tuh ingatnya dok. 60 banding 60. Dengan volume 60%, jangan lebih dari 60 menit. Itu adalah batas maksimal yang diperbolehkan. Nah, boleh kalau memang perlu sekali misalnya Zoom narasumber atau memang dia butuh komunikasi ujian atau dengan sedang kuliah, boleh diistirahatkan dulu, dilepas dulu. Nah, jadi memang ada berbagai macam alat bantu untuk kita bisa lebih fokus mendengar. Ada namanya earphone, ada namanya headphone. Nah, earphone dan headphone ini ada sedikit perbedaan nih, dok. Nah, ada yang masuk ke dalam telinga. Itu sebenarnya masuk langsung semuanya ke langsung ke gendang telinga. Artinya dia masuk tetapi dari luar juga, karena kita kan penghantaran suara ada dari udara dan dari tulang ya dok ya. Dalam ilmu THT ada seperti itu. Jadi dari luar juga bisa masuk sehingga seperti tidak fokus. Dia naikkan lagi volume. Kok nggak dengar ya volume? Akhirnya melebihi dari 60%. Karena dia juga lingkungannya bising, masuk dari hantaran tulang dan yang lain sebagainya. Sehingga butuh volume yang lebih tinggi. Sedangkan headset memang dia dibekep. Dibekep tuh artinya ada dikedap. Ada kedap bisingnya, jadi sebenarnya tuh kalau ditanya sehatan mana, sebenarnya headset lebih baik, lebih tidak merusak. Kenapa? Karena kebiasaan untuk menaikkan volume suara itu lebih bisa diminimalisir. Tapi tetap ingat tuh tadi 60 itu triknya ya teman-teman semuanya. Dan buat dalam adik-adik. Awareness Noise Day ini, ayo lakukan hening setidaknya, benar-benar hening nih.
60 detik 60. atau 1 menit. Dan 1 ingatlah bahwasannya salah satu ciptaan Allah yang ada di dalam tubuh kita dan tidak pernah tidur itu adalah sel-sel rambut pendengaran. Nah, Sekalipun itu kita dia. tidur, tetapi dia tetap tidak pernah bekerja. tidur. Iya, dia tidak pernah Setiap tidur. ada input dia langsung ini ke otak. Bekerja. Tinggal aja ini individunya sadar apalagi tidur. Iya, Tapi betul. dia tetap dihantarkan. Betapa lelahnya sel-sel Iya. rambut itu ya, Dok ya. Iya, betul-betul. Ayo sayangi dia yang bekerja tanpa Iya. henti sejak kita dalam kandungan hingga kita usia sekarang ini. Iya. Gitu, Dok. Dokter Opi, mungkin ada nggak yang upaya yang udah dilakukan gitu untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari bising ini sendiri? Gitu. Mencegah tentu saja kita dengan edukasinya Iya. ya, Dok ya. Jadi ada intensitas suara yang semakin tinggi maka semakin rendah waktu yang diperbolehkan. Yang seperti tadi rumus 60-60, 60% volume suara maksimal 60 menit. Ya. Nah, kurang dari lebih tinggi dari itu berarti lebih singkat waktunya. Nah, untuk para pekerja juga kan tadi lebih dari 85 desibel yang dibenarkan oleh Kemenkes ya, Dok. Nah, kalau para pekerja yang dibenarkan itu adalah untuk 85 desibel itu jangan lebih dari 8 jam dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Jika mau tidak mau dia harus, maka bicarakan. Mungkin dia butuh alat pelindung ya, Dok ya. Bagi pekerja yang berada di lingkungan seperti itu bisa dengan apakah tutup telinga seperti itu. Nah, kalau dengan anak-anak yang seperti saya bilang tadi jangan dikira kita sayang dengan mereka dengan memberikan paparan bising, itu salah ya. Maka ajaklah dia ke tempat yang lebih hening hiburannya, tidak harus dengan berbising-bisingan. Kalaupun pengen sekali lihat teman situ, ya udah sebentar aja. Nah, dalam batas waktu yang aman. Kalau udah terlalu lama, jangan sampai 1 jam. Ayo keluar dari situ. Istirahatkan lagi sel-sel rambut. Sel-sel rambutnya. Iya. Atau mungkin kalau saya pribadi itu pengalaman dengan kawan-kawan yang lain, sesama anggota perhati juga, kita tuh buat kegiatan penyuluhan gitu. Iya, penyuluhan yang kita edukasi ya, Dok, edukasi mulai dari anak-anak usia SD itu, usia SD itu udah mulai kita masuk ke penyuluhan tentang edukasi bising tadi, cara merawat telinga juga. Kemudian ke anak-anak SMP juga ada, termasuk anak-anak SMA. Ini yang paling rentan karena remaja ya. Anak-anak SMA kan dia lebih kadang nanti pergaulan sama kawan-kawannya pakai headset gitu-gitu ya. Nah, itu penting gitu. Terus upaya-upaya lain yang kita lakukan itu selain penyuluhan ada juga ini banner misalnya tuh sama tuh banner. Terus ada juga ya gini podcast ringan gitu yang makanya penting juga ya, Dok ya, ditonton hal-hal edukatif ya. Gitu. Jangan cuman YouTube channel-channel yang ya memang terkadang bisa buat kita happy dengan melihatnya, tetapi baik juga kalau ke happy konten itu bernilai edukatif untuk keluarga kita ya. Itu pentingnya ibu pintar tadi. Nah, banyak yang gini, pasien tuh datang pada saat yang sudah terlambat seperti dokter Opi bilang tadi. Karena kenapa? Karena si pasiennya sendiri tuh nggak paham sebenarnya. Dia tuh udah ada masalah sebelumnya yang tanpa dia sadari dengan pendengarannya. Yang terakhir dia sadar itu udah ternyata udah berat gitu, udah harus memakai alat bantu dengar. Seperti tadi yang saya bilang, kasus anak perempuan dia mendengarkan headset dari malam sampai pagi, tiba-tiba nggak dengar. Nah gitu. Nah yang kalau udah pasien-pasien yang sudah terlambat penanganan ini yang repot karena dia harus menggunakan alat bantu dengar terus. Karena memang sudah kerusakannya permanen, itu kadang-kadang kalau usia muda malu, kalau usia tua kelupaan taruh alat bantu dengarnya, nanti suka dilepas-lepas kan gitu. Karena pasti tidak nyaman ya. Pasti tidak nyaman itu. Jadi kalau trik yang paling penting nih, trik-trik ada nggak supaya tadi kan udah dibilang jangan membawa anak ke tempat yang bising. Kemudian kalau yang lain-lain merawat telinga, trik merawat telinga gimana nih? Nah, kalau merawat telinga ya, telinga itu adalah bagian dalam proses mendengar organ anatomi yang ikut serta dalam proses mendengar. Jaga dong mulai dari telinga luar, tengah sampai ke dalam, mulai dari kebersihannya. Kebersihan telinga. Maka nggak perlu tiap hari kan? Nggak perlu tiap hari. Baiknya itu 3 bulan sekali ke dokter THT ya, Dok, untuk telinganya bagaimana, hidung, tenggorok, kemudian
kalau memang butuh nih, ternyata ada kotoran bisa dibersihkan. Iya. Late sekali 6 bulan, 6 bulan sekali. Paling terlambat 6 bulan 6 sekali. bulan sekali, Gitu ya. mulai dari anak-anak sampai lansia. Iya. Karena mereka juga butuh bantuan Iya. untuk dilakukan pembersihan itu. Kan Iya. kita tidak bisa melihat telinga kita sendiri Iya. bagaimana, Oke, Dok ya. iya. Nah, jadi datanglah kepada ahlinya. Datang ahlinya. Iya. Jadi buat semuanya nih, triknya adalah satu, pintar-pintarlah merawat telinga. Karena pendengaran ini adalah salah satu jendela atau kunci kita bisa berkomunikasi dengan baik. Rawatlah telingamu sebelum rusak. Kemudian hindari paparan bising lebih dari 60 desibel, lebih dari 60 menit dalam satu rumus hari. 60-60 60-60. Iya. Ini kita padai sampai di sini ya, Dokter Oke, Apia. sebenarnya lebih banyak yang Lebih ingin banyak kita yang mau sharing dikulik. informasinya ya, Dok. Nanti kita bahas di topik yang berbeda. Oke, gitu ya. semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jangan bosan-bosan kemari, Insya jumpa Allah. lagi kita. Demikian ladies, sampai jumpa di lain kesempatan.